Pernahkah kamu merasa sudah berbicara banyak, berusaha akrab, bahkan mencoba membuat orang tertawa, tapi justru yang terjadi adalah rasa canggung yang makin tebal? Atau mungkin kamu pernah merasa ditinggal diam dalam obrolan, saat lawan bicara hanya menanggapi dengan senyum singkat, sebelum kembali tenggelam dalam ponselnya? Itu bukan salahmu sepenuhnya. Karena pada akhirnya, membangun kedekatan bukan hanya soal kata, tapi soal rasa yang terbaca. Dan humor, yang sering kita anggap sebagai pelengkap dalam komunikasi, justru menyimpan kekuatan paling jujur dalam mencairkan ruang emosional antara dua manusia. Tapi bukan humor yang keras. Bukan yang memaksa orang tertawa. Melainkan humor yang halus, ringan, dan datang dari kepekaan terhadap suasana. Jika kamu berada di sini, menonton video ini, mungkin karena satu hal yang sama, kamu ingin dimengerti. Dan lebih dari itu, kamu ingin bisa membangun koneksi yang tulus, bukan yang dibuat-buat. Video ini mungkin tidak menjanjikan kamu jadi lucu dalam semalam. Tapi jika kamu beri waktumu sebentar saja, kamu akan mengerti bagaimana humor bisa menjadi jembatan antar hati, bukan sekadar hiburan semu. Dan jika kamu merasa ingin lebih peka terhadap hubungan, cobalah ketik "aku siap" terkoneksi di komentar. Mungkin itu jadi titik awal kesadaran yang selama ini kamu cari. Karena kita tidak sedang membahas cara menghibur orang, tapi cara membuat orang merasa aman untuk menjadi dirinya di dekatmu. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Trik pertama yang sering luput kita pahami, tapi justru punya dampak paling kuat dalam membentuk kehangatan tanpa pretensi. 1. Menertawakan diri dengan penuh kesadaran. Orang yang berani menertawakan dirinya sendiri bukan berarti rendah. Tapi ia sudah cukup damai dengan dirinya. Dan itu langka. Saat kamu bisa menyampaikan satu hal konyol yang pernah kamu lakukan tanpa malu, kamu tidak sedang menjatuhkan dirimu. Justru kamu sedang mengangkat kenyataan bahwa kamu manusia, sama seperti yang lain. Lucunya hidup adalah, semakin kita terlihat sempurna, semakin orang menjauh. Tapi semakin kita bisa menunjukkan sisi-sisi kecil yang tidak sempurna, tanpa minta dimaklumi, orang justru merasa nyaman. Karena mereka tidak merasa sedang dibandingkan. Bayangkan kamu bertemu seseorang yang rapi, pintar, banyak bicara, tapi setiap kalimatnya seperti pamer. Kamu tidak akan merasa aman di dekatnya. Kamu akan merasa harus menyesuaikan diri terus. Tapi bayangkan yang satu lagi. Seseorang yang bercerita tentang betapa ia pernah salah kirim pesan penting ke grup keluarga, dan menertawakannya dengan tenang. Kamu akan merasa tidak harus terlalu tegang saat bicara dengannya. Self-deprecating humor bukan tentang merendahkan diri, tapi tentang kejujuran yang ringan. Kamu bisa berkata, "Aku tuh sering banget lupa password sendiri, padahal pakai yang sama terus. Lucu ya? Otakku sepertinya sengaja ngelatih sabar." Kalimat semacam itu tidak hanya memancing senyum, tapi menunjukkan bahwa kamu tidak sedang bersaing. Dan dalam dunia yang penuh kompetisi, kehadiran yang tidak mengancam akan selalu dicari. 2. Jangan pakai humor untuk meninggi atau merendahkan. Humor sejati tidak berasal dari keinginan untuk terlihat unggul. Ia muncul dari rasa cukup. Banyak orang berusaha tampil lucu dengan mengejek, menyindir, atau melawak di atas kesalahan orang lain. Mungkin sesaat berhasil memancing tawa. Tapi tawa yang muncul dari perasaan tidak nyaman akan cepat menghilang. Dan bekasnya terasa dalam. Coba kamu perhatikan, saat seseorang berusaha melucu dengan menyentil kelemahan orang, suasana jadi canggung. Tawa yang terdengar kaku, mata yang melihat ke bawah, dan topik cepat berpindah. Itu bukan humor. Itu dominasi yang dibungkus kelakar. Sebaliknya, jika kamu mampu menertawakan situasi, bukan orang, kamu sedang mengangkat suasana tanpa menjatuhkan siapapun. Contohnya sederhana. Ketika listrik padam di tengah acara kantor, kamu bisa berkata, "Mungkin semesta sedang ngajarin kita bedain mana cahaya luar dan cahaya dalam." Konyol, tapi tidak menyerang. Bahkan bisa membuat orang tersenyum dan merasa dipahami. Karena pada dasarnya, humor bukan soal kecepatan otak, tapi kelembutan hati. Orang yang bisa membaca suasana, dan tahu kapan harus menahan komentar lucu demi menjaga kenyamanan, jauh lebih disukai daripada mereka yang terus mengejar punchline. Humor bukan pertunjukan. Ia adalah bentuk perhatian yang paling tenang. Jika kamu pernah merasa terjebak dalam percakapan yang terlalu serius, terlalu tegang, atau terlalu formal, maka kamu tahu pentingnya orang yang bisa menyelipkan kalimat ringan dengan rasa yang pas. Dan untuk bisa seperti itu, kamu tidak harus jadi komedian. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya dalam percakapan. Karena kehadiran yang jujur, dengan sedikit senyum,
bisa mengalahkan 1000 lelucon yang tidak tulus. 3. Humor itu bukan aset, tapi cermin. Ini mungkin terdengar tidak biasa. Tapi humor adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana seseorang berdamai dengan dirinya. Orang yang mudah tersinggung oleh lelucon kecil, biasanya masih menyimpan luka yang belum sembuh. Sebaliknya, orang yang bisa tertawa ketika diingatkan akan masa lalunya, tanpa tersinggung, adalah mereka yang sudah menerima dan berdamai. Saat kamu menggunakan humor sebagai pelindung dari rasa takut atau tidak percaya diri, kamu akan terus merasa harus tampil. Dan itu melelahkan. Tapi saat kamu menggunakan humor sebagai refleksi dari penerimaan, kamu akan merasa lebih ringan. Dan orang-orang akan merasa lebih tenang di dekatmu. Humor tidak menghapus kesedihan. Tapi ia bisa menjadi pintu masuk menuju kelegaan. Banyak orang berpikir humor itu bawaan lahir. Bahwa hanya orang tertentu yang bisa melucu. Tapi kenyataannya, humor bisa tumbuh dari kepekaan. Dari kebiasaan memperhatikan detail kecil dalam keseharian. Dari rasa syukur pada hal-hal yang tampak biasa, tapi menyimpan ironi yang lucu. Misalnya saat kamu sedang buru-buru ke kantor, tapi sepatu yang kamu pakai kiri semua. Daripada kesal, kamu bisa bilang ke temanmu, sepertinya hari ini aku jalan pakai prinsip stoik. Kiri semua, kanan pasrah. Sederhana, tapi menunjukkan bahwa kamu tidak sedang jadi korban keadaan. Kamu sedang melihatnya dari ketinggian kesadaran. Dan itu yang membuat orang ingin dekat. Karena orang cenderung tertarik pada mereka yang tidak terlalu sibuk menjadi menarik. Mereka yang tenang, tidak banyak reaksi, tapi sekali bicara, memberi kelegaan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam pada bagaimana humor bisa membentuk kedekatan emosional yang eksklusif, bukan massal. Bukan humor yang membuat semua orang tertawa, tapi yang membuat satu orang merasa diingat. Karena ternyata, bukan banyaknya tawa yang membuat seseorang nempel dengan kita. Tapi seberapa dalam mereka merasa terhubung dalam tawa itu. Jika kamu merasa bagian pertama ini menyentuh pemahamanmu yang lama tentang komunikasi, jangan ragu untuk bagikan di komentar. Karena mungkin, satu kalimat darimu bisa membantu orang lain merasa tidak sendirian. Dan jika kamu siap lanjut ke dimensi selanjutnya dari humor psikologis, kita akan bertemu di bagian kedua. Tidak lebih keras, tapi lebih dalam. Kalau kamu masih bersama sampai di bagian ini, maka kemungkinan besar kamu bukan sedang mencari cara cepat untuk jadi lucu. Kamu sedang mencari cara dalam untuk jadi hadir. Dan itu adalah kebutuhan yang tidak banyak bisa dari orang. Di tengah dunia yang makin bising, mereka yang mampu memberi ruang tenang justru jadi magnet sosial yang paling langka. Humor yang jujur tidak datang dari mulut yang ingin disukai. Ia muncul dari hati yang sudah tidak sibuk mencari validasi. Kalau kamu pernah mendengar seseorang berkata sesuatu yang membuatmu tertawa kecil tapi merasa hangat, bisa jadi itu bukan karena leluconnya pintar. Tapi karena kamu merasa seperti sedang didengarkan. Karena dalam hubungan, koneksi paling kuat seringkali tidak dibangun dari cerita besar, tapi dari tawa kecil yang terasa personal. Sekarang kita masuk ke 3 trik selanjutnya. Bukan trik dalam arti manipulasi. Tapi cara memahami bagaimana tawa bisa mengikat, bukan hanya menghibur. 4. Gunakan humor sebagai alat mengingat, bukan melupakan. Kebanyakan orang menggunakan humor untuk menghindari perasaan. Untuk menyembunyikan kegugupan, menutup kesedihan, atau mengalihkan ketidaknyamanan. Tapi dalam komunikasi yang tulus, humor justru bisa dipakai untuk mengingat. Bukan untuk kabur dari kenyataan, melainkan untuk menandai bahwa kita cukup kuat untuk menertawakan hidup, tanpa menyangkal rasa yang pernah ada. Misalnya, dalam percakapan dengan teman lama yang dulu sama-sama berjuang dalam fase sulit, kamu bisa bilang, ingat gak masa kita makan mie instan tiap akhir bulan? Sekarang lihat kita, masih makan mie juga, tapi pakai topping. Kata-kata seperti itu bukan sekadar lucu. Ia merekatkan kenangan. Membuat yang mendengar merasa, ya, kita pernah sama-sama susah, dan sekarang kita masih bareng. Tawa semacam ini membawa makna. Ia menandakan bahwa kamu tidak melupakan jalan yang sudah dilalui. Kamu merayakannya dengan tenang, tanpa perlu terlalu sentimental. Orang akan merasa nempel pada seseorang yang mampu membuat mereka melihat hidup dengan cara baru, tanpa harus melupakan yang lama. Dan humor seperti ini hanya bisa muncul kalau kamu hadir penuh di dalam cerita hidupmu sendiri. Kalau kamu pernah merasa susah, tapi tidak malu untuk mengingatnya, maka kamu sudah siap memberi kehangatan lewat tawa. 5. Tawa kecil yang konsisten mengalahkan lelucon hebat yang sporadis. Ada orang yang muncul sekali lalu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Tapi setelah itu, dia tidak meninggalkan rasa apa-apa.
Ada juga orang yang tiap kali muncul, mungkin hanya menyelipkan satu kalimat ringan. Tapi setiap kehadirannya dinanti. Karena orang merasa nyaman. Dan justru yang terakhir inilah yang lebih kuat membangun kedekatan. Humor psikologis bukan tentang jadi pusat perhatian, tapi jadi pusat kenyamanan. Misalnya kamu punya rekan kerja yang tiap pagi menyapa dengan nada kalem, lalu bilang, "Hari ini kita akan sukses walau kopi kita gagal." Itu ringan, tidak meledak-ledak, tapi menular. Beberapa minggu kemudian, kamu akan merasa kehilangan kalau sapaan itu tidak datang. Tawa yang konsisten, kecil, dan tidak memaksa, perlahan membentuk ikatan emosional. Karena orang jadi menanti kehadiran itu, bukan karena lucunya, tapi karena mereka merasa diterima. Dan untuk bisa jadi seperti itu, kamu tidak perlu bakat humor. Kamu hanya perlu jadi seseorang yang mampu melihat sisi ringan dari rutinitas, lalu membagikannya tanpa pamrih. Ini seperti benih kecil yang ditanam tiap hari. Ia tidak langsung tumbuh, tapi saat mekar, akarnya dalam. Sementara mereka yang mengejar lelucon besar, seringkali melewatkan momen-momen kecil yang sebenarnya lebih berharga. Dalam percakapan, kamu bisa memperhatikan reaksi. Jika lawan bicaramu tersenyum lebih sering daripada tertawa keras, itu tanda bahwa humormu masuk ke hati, bukan cuma ke kepala. Dan hubungan yang kuat dibangun dari senyum yang jujur, bukan tawa yang terpaksa. 6. Humor yang membangun dunia bersama. Trik terakhir ini adalah bentuk humor paling tinggi, menciptakan dunia kecil yang hanya dipahami oleh kamu dan orang yang kamu ajak bicara. Ini disebut inside joke, tapi bukan sekadar gurauan. Ini adalah simbol bahwa kamu dan dia punya bahasa sendiri. Ketika dua orang bisa tertawa karena satu hal yang tidak dipahami orang lain, itu artinya mereka sudah membentuk ruang emosional yang eksklusif. Dan itulah yang membuat seseorang merasa dekat. Merasa punya tempat. Misalnya kamu dan temanmu pernah terjebak di kantor karena hujan deras, dan kamu bilang, "Kalau hujan lagi gini, kita sebaiknya buka jasa ojek payung spiritual." Beberapa minggu kemudian, saat hujan turun lagi dan kamu kirim pesan, ojek spiritual buka shift malam, maka yang muncul bukan hanya tawa, tapi perasaan, "Aku diingat." Dan inilah kekuatan sejati dari humor psikologis. Ia tidak hanya membuat orang tertawa. Ia membuat orang merasa dianggap penting. Tapi untuk sampai ke titik ini, kamu tidak bisa buru-buru. Kamu harus hadir, mendengar, menyimpan detail, dan menumbuhkan bahasa bersama. Humor yang membangun dunia bersama tidak bisa dibuat-buat. Ia hanya tumbuh di antara orang yang sungguh-sungguh hadir. Dan inilah yang membedakan antara lucu dan mengikat. Lucu bisa dibuat siapa saja. Tapi membuat seseorang merasa punya tempat, itu butuh kepekaan. Mungkin kamu pernah merasa asing di tengah tawa banyak orang. Karena tawa itu tidak ditujukan padamu. Tapi sekali saja kamu merasa dilibatkan dalam humor kecil yang hanya kamu pahami, itu bisa menempel lebih lama dari pujian manapun. Karena kamu merasa menjadi bagian. Dan dalam dunia yang makin individual, rasa menjadi bagian adalah kemewahan emosional yang mahal. Jika kamu perhatikan, semua trik humor psikologis ini punya satu benang merah, mereka tidak dibangun untuk menghibur, tapi untuk menghubungkan. Karena manusia tidak butuh lebih banyak orang yang bisa membuat mereka tertawa. Mereka butuh lebih banyak orang yang bisa membuat mereka merasa utuh, tanpa harus sempurna. Humor bisa jadi kendaraan untuk itu. Jika kamu menggunakannya dengan niat memberi, bukan mencari perhatian. Tawa yang tulus adalah ruang istirahat bagi jiwa yang lelah. Dan kamu bisa menjadi ruang itu. Bukan karena kamu paling lucu, tapi karena kamu paling peka. Orang akan terus datang pada mereka yang bisa membuat suasana jadi ringan, tanpa menghilangkan makna. Dan kalau kamu sampai di sini, mungkin karena kamu sedang belajar untuk jadi seperti itu. Mungkin kamu sedang berproses untuk jadi versi dirimu yang lebih damai, lebih dalam, dan lebih hadir. Kalau iya, maka kamu tidak sendiri. Di bagian ketiga nanti, kita akan masuk ranah yang lebih personal. Bagaimana humor bisa menjadi bentuk kejujuran emosional yang paling elegan. Dan bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk menyembuhkan, bukan hanya menghibur. Karena kadang, satu senyum yang disebabkan oleh lelucon yang ringan, bisa menjadi pintu pulang bagi hati yang sudah lama tersesat. Jika kamu merasa bagian ini menggugah, kamu bisa tuliskan kalimat yang paling kamu ingat di komentar. Siapa tahu, kata-katamu menjadi pengingat bagi orang lain bahwa kedekatan tidak butuh banyak suara. Hanya kehadiran yang utuh. Dan jika kamu siap, kita akan lanjutkan di bagian ketiga. Tidak untuk jadi lebih lucu, tapi untuk jadi lebih jujur.
Kamu mungkin tidak sedang mencari cara supaya semua orang tertawa ketika kamu berbicara. Kamu lebih ingin tahu bagaimana caranya agar ketika kamu hadir, orang merasa aman. Dan itu adalah bentuk kehadiran yang lebih dalam dari sekadar lucu. Karena manusia tidak benar-benar mengingat siapa yang paling sering membuat mereka tertawa terbahak. Mereka mengingat siapa yang membuat mereka bisa tersenyum ketika sedang merasa paling kacau. Di titik ini, humor bukan lagi soal hiburan. Ia menjadi medium kejujuran. Medium penyembuhan. Medium yang membuat seseorang merasa tidak sendirian dalam pikiran dan emosinya. Dan pada bagian ketiga ini, kita akan masuk lebih dalam. Bukan untuk mencari trik baru, tapi untuk memahami bagaimana humor bisa menjadi bentuk tertinggi dari empati yang tidak menggurui. Ketika humor menggugurkan ego. Ada satu momen yang sangat langka dalam percakapan, ketika dua orang sama-sama melepas peran, sama-sama membuka topeng, dan menertawakan absurditas hidup tanpa saling menilai. Humor yang sampai pada titik ini tidak lagi keras. Ia tidak lagi membutuhkan punchline. Ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa hidup tidak harus selalu dipahami, cukup diterima. Contohnya begini. Seseorang bercerita tentang bagaimana ia lupa presentasi penting karena tertukar hari. Kamu bisa saja mengkritik atau memberi saran. Tapi jika kamu berkata pelan, berarti kamu manusia juga ya, bukan AI, dan dia tertawa lega, maka tawa itu adalah ruang. Ruang yang tidak menghakimi. Ruang yang tidak mencoba mengatur. Tapi cukup bilang, aku di sini, dan aku juga tidak sempurna. Orang akan menempel pada kepribadian yang mampu menertawakan hidup tanpa menertawakan orang. Karena kita semua sedang belajar menghadapi dunia yang terlalu rumit untuk ditangani sendiri. Dan orang yang bisa membuat kita tersenyum sambil menerima diri kita apa adanya, itu langka. Kita mungkin tidak akan selalu ingat kata-kata motivasi yang membakar semangat. Tapi kita akan ingat dengan jelas siapa yang bisa membuat kita tertawa tanpa harus merasa sedang diuji. Itulah kenapa humor yang menggugurkan ego sangat kuat. Ia tidak memaksa orang untuk merasa benar. Ia mengajak orang untuk merasa ringan. Dan di dunia yang dipenuhi debat, opini, dan pembuktian diri, perasaan ringan itu sangat menenangkan. Humor yang tidak mengambil alih, tapi mengundang masuk. Dalam banyak interaksi sosial, kita sering menemukan orang yang memakai humor untuk mendominasi. Mereka melempar lelucon demi lelucon, menguasai percakapan, dan berharap jadi pusat perhatian. Tapi humor psikologis bekerja secara terbalik. Ia bukan panggung, melainkan pintu. Orang yang menguasai seni ini tidak mencoba mengalahkan lawan bicaranya. Justru ia membuka ruang agar lawan bicara bisa merasa hadir sepenuhnya. Contoh paling sederhana adalah ketika kamu bercanda dengan cara yang memberi tempat. Misalnya, aku sering banget gugup pas ngobrol. Tapi kamu bikin suasananya jadi tenang. Aku curiga kamu punya lisensi khusus sebagai penenang alami. Kalimat itu ringan, ada humornya, tapi juga mengandung pujian yang jujur. Orang yang menerimanya tidak merasa direndahkan. Justru merasa dihargai dan dilibatkan. Humor seperti ini mengajak masuk. Ia tidak mengambil spotlight, tapi membagikannya. Dan orang akan jauh lebih nyaman dengan seseorang yang bisa menghidupkan suasana tanpa harus menjadi pusat dari semuanya. Kamu bisa mencobanya dalam percakapan sehari-hari. Mulai dengan observasi kecil yang kamu beri sentuhan lucu, tapi tetap membiarkan orang lain mengambil bagian. Misalnya, aku suka sama cara kamu jawab pertanyaan barusan. Rasanya kayak nonton film pendek yang plotnya pada tapi endingnya bikin mikir. Tidak semua orang akan tertawa keras. Tapi hampir semua orang akan merasa diperhatikan. Dan rasa diperhatikan itulah yang membangun keterhubungan jangka panjang. Humor sebagai penanda kedewasaan emosional. Banyak orang menyangka bahwa humor adalah bentuk dari ketidakseriusan. Tapi justru yang bisa menertawakan hidup dengan tenang adalah mereka yang paling matang secara emosional. Karena butuh keberanian untuk tidak terlalu kaku. Butuh kelapangan hati untuk menerima bahwa hidup tidak harus selalu sesuai rencana. Dan ketika seseorang mampu menyisipkan humor di tengah situasi sulit tanpa mengabaikan rasa, itu adalah tanda bahwa mereka sudah tidak dikuasai oleh emosinya. Humor yang matang bukan pelarian. Ia adalah pelampung. Ia menjaga seseorang tetap waras ketika ombak kehidupan terlalu keras. Kamu mungkin pernah menemui orang yang ketika menghadapi kegagalan, bisa berkata, ternyata jalan hidupku bukan belok kanan atau kiri, tapi muter balik dulu sebentar. Kalimat itu sederhana, bahkan lucu. Tapi di dalamnya ada penerimaan. Ada keberanian untuk tidak menyangkal. Dan ada ketenangan yang menular.
Orang yang bisa menulari ketenangan lewat humor akan selalu dirindukan. Bukan karena mereka lucu, tapi karena mereka membuat orang lain merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari daya tarik. Ketika orang merasa jadi versi terbaik dari dirinya saat bersama kamu, maka tanpa diminta, mereka akan mencari kehadiranmu. Bukan karena kamu selalu punya bahan tertawa, tapi karena kamu membawa ketenangan yang tidak dibuat-buat. Tertawa sebagai bentuk kesembuhan. Kadang, satu kalimat ringan bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. Tertawa bukan berarti masalah selesai, tapi tawa bisa menjadi titik awal. Sebuah napas panjang di tengah kelelahan batin. Dan kamu bisa menjadi penyebab dari napas itu. Bukan karena kamu ingin disebut lucu, tapi karena kamu ingin menghadirkan rasa aman. Tawa yang menyembuhkan tidak butuh panggung. Ia cukup hadir di sela kalimat. Di antara jeda. Di balik pengakuan sederhana. Misalnya, saat temanmu merasa gagal dan berkata, "Aku kayaknya nggak berguna," kamu bisa menjawab dengan tenang, "Kalau kamu nggak berguna, aku siapa? Tukang ngopi profesional yang kerjaannya overthinking?" Tawa yang muncul bukan hanya karena lucunya, tapi karena kamu sedang bilang, "Kita sama. Kamu tidak sendirian." Dan dalam dunia yang begitu cepat menilai, kehadiran yang tidak menghakimi adalah bentuk cinta paling halus. Bukan berarti kamu harus selalu membuat orang tertawa. Tapi ketika kamu bisa membuat seseorang tersenyum saat ia sedang ingin menyerah, maka kamu telah menghadirkan bentuk kebaikan yang tidak bisa dibeli. Menutup dengan tenang, bukan dengan sorakan. Saat kamu selesai berbicara, orang mungkin tidak akan bertepuk tangan. Tapi kalau kamu bicara dengan kepekaan, dengan hati yang tidak ingin mendominasi tapi ingin memahami, maka orang akan pulang membawa rasa. Rasa bahwa mereka baru saja berbicara dengan seseorang yang tulus. Yang tidak sedang berusaha tampil, tapi hadir. Dan dalam era digital yang dipenuhi suara keras, orang akan terus mencari suara yang tenang. Yang tidak tergesa. Yang tidak dramatis. Kamu bisa menjadi suara itu. Dan jika kamu menggunakan humor dengan hati-hati, bukan sebagai topeng, tapi sebagai jendela, maka kamu akan menemukan satu hal penting. Bahwa orang tidak menempel padamu karena kamu paling menarik, tapi karena kamu paling menenangkan. Dan ketenangan, saat ini, adalah magnet yang langka. Jika kamu sudah sampai di bagian ini, maka besar kemungkinan kamu bukan sedang mencari formula instan. Kamu sedang mencari cara untuk lebih hadir, lebih jujur, dan lebih utuh. Mungkin kamu tidak selalu tahu harus bicara apa. Tapi kalau kamu bisa melihat kehidupan dari sisi yang lebih ringan dan membagikannya dengan kejujuran, itu sudah cukup. Kamu tidak perlu jadi pelawak. Kamu cukup jadi manusia yang tidak menutup pintu saat orang lain sedang butuh tempat berteduh sebentar. Dan kalau tawa bisa menjadi atap kecil itu, maka humor adalah amal yang tidak pernah terlihat, tapi selalu diingat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kamu tidak sedang kebetulan menonton ini. Kamu mungkin sedang dipertemukan dengan cara berpikir baru yang sedang menunggumu sejak lama. Kalau kamu merasa isi narasi ini mengena, kamu bisa tuliskan di komentar satu momen ringan yang pernah menyembuhkanmu. Karena seringkali, tawa kecil yang paling jujur datang dari tempat yang paling dalam. Dan orang yang bisa mengubahnya jadi kehadiran, akan selalu dicari, meski ia tak pernah meminta.